Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Dalam rangka acara seminar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Setiono dari Universitas Hasyim Asy'ari semester 6 jurusan PAI. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah seminar yang pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan trainer. Judul seminar pada kali ini yaitu belajar bagaimana tetap hidup menjadi diri sendiri. Nah, dari judul ini kemudian kita timbul pertanyaan, bagaimana cara kita itu tetap hidup sebagai diri sendiri? Muncul pertanyaan, bagaimana cara kita tetap hidup sebagai diri sendiri? Nah, untuk dapat tetap hidup itu kita diperlukan yang pertama adalah tahu diri atau sadar diri. Jadi kita itu sebagai manusia kita tuh harus mengetahui diri kita sendiri, kemampuan kita, kelebihan kita harus mengetahui. Yang pertama kita harus sadar diri atau tahu diri. Nah, dengan tahu diri atau kesadaran diri, kemudian kita akan mengetahui potensi kita ke depannya. Jadi kesadaran akan diri sendiri itu sangat penting. Karena apa? Karena akan mengetahui kemampuan dan kekurangan kita yang dapat nanti untuk sebagai motivasi kita untuk mengembangkan diri kita. Contoh misalnya saya itu harus mengetahui diri saya, kemampuan saya itu sampai mana, batas kelebihan kita itu sampai mana. Itu kita harus mengetahui. Contoh misalnya saya suka sama perempuan, suka sama cewek. Tetapi saya harus mengukur dulu. Saya ini kira-kira saya ini hitam enggak, atau saya ini ganteng enggak, atau gimana. Makanya kita tuh harus mengukur supaya apa? Ya kita supaya tidak nanti tuh sakit karena terlalu berharap. Jadi kita tuh harus tahu diri kita sendiri. Itu poin utama, itu kita harus sadar diri. Nah, itu poin utama. Kemudian, nah di sini dari adanya sikap tahu diri atau kesadaran diri tersebut itu akan menghasilkan sikap, salah satunya yang pertama adalah memahami dirinya sendiri. Jadi kita tuh sebagai manusia kita tuh harus paham diri kita sendiri. Kita diciptakan oleh Allah mempunyai pikiran, mempunyai akal, mempunyai mata, mempunyai tangan. Kita tuh harus sadar bahwa kita tuh insan, manusia yang diciptakan Allah dengan segudang potensi. Jadi kita tuh harus mengetahui diri kita dari hal-hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang paling tinggi. Nah, yang pertama harus memahami dirinya sendiri. Itu sangat penting. Kemudian sadar kemampuannya sendiri. Nah, dengan kita sadar diri, tahu diri, kita tuh kita tuh mampu melihat kemampuan kita tuh sampai mana, batas kemampuan itu sampai mana. Jadi kita tidak berhayal-hayal terlalu tinggi gitu, tidak berekspektasi terlalu tinggi. Kita mampu mengukur kemampuan kita. Jadi kita sadar. Pertama kita harus tahu diri, kemudian sadar kemampuan yang kita miliki. Contoh, kita tidak mampu, misalnya kita mengadakan suatu kegiatan, misalnya lari, jogging gitu. Nah, kita tuh harus mengira-ngira kemampuan kita tuh berlari tuh berapa kilometer. Jangan kita dipaksakan
untuk karena kita itu panas-panasan atau kita tuh pengen gaya-gayaan, kita lari sangat jauh. Nah, itu akan membuat fatal. Makanya kita tuh harus mengukur diri kita, kemampuan kita tuh sebatas mana. Nah itu yang kedua, itu sadar kemampuannya sendiri. Kemudian poin yang ketiga adalah mampu menjadikan dirinya mandiri. Nah tadi yang awal itu kita tahu diri kita sendiri, kemudian sadar akan kemampuan kita. Nah berlanjut mampu menjadikan dirinya itu mandiri. Dengan kita tuh sadar diri kita, kemampuan kita, kelebihan kita, maka kita akan menjadikan diri kita itu mandiri. Mandiri tanpa ibaratnya itu bergantung kepada orang lain. Kita mampu mengetahui diri kita sebatas mana kemampuan kita, makanya kita tidak bergantung kepada orang lain, kita mandiri sendiri. Itu sikap tahu diri itu akan menghasilkan 3 poin ini tadi. Memahami dirinya sendiri, kemudian sadar kemampuannya sendiri, dan yang ketiga mampu menjadikan dirinya mandiri. Itu poin yang kedua. Kemudian, nah di sini ada kata-kata seorang sufi yang sangat terkenal mengatakan, man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Man utawi sapane wong arofa kang weruh sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Faqad arofa mongko teman-teman weruh sapa man rabbuhu pangerane man. Nah, di situ yang artinya siapa saja yang telah mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Maka di situ sudah jelas dikatakan bahwa siapa yang tahu diri sendiri, tahu kemampuannya, tahu kelebihannya, siapa yang mengetahui tentang jiwanya dirinya, dia akan mengetahui Tuhannya. Maka sudah jelas di sini man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Jadi kita harus tahu diri dulu, tahu kita itu bahwa kita itu manusia yang lemah, tanpa diciptakan Allah kita itu tidak ada. Jadi kita harus mengetahui bahwa kita itu manusia yang diciptakan oleh Allah. Makanya kemudian kita mengetahui siapa pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian, nah, jadi dari kita tahu diri kita sendiri, itu dapat kita simpulkan bahwasanya seseorang yang tahu diri atau sadar diri itu ia akan terhindar dari sikap dengki, serakah, dan sifat-sifat tercela lainnya. Jadi kita itu kalau kita mengetahui sadar diri, artinya kita mengetahui kelemahan kita, mengetahui kekurangan kita, mengetahui kelebihan kita itu akan terhindar dari sikap dengki gitu. Jadi ketika kita tidak mampu seperti orang lain, ya kita sadar memang kemampuan kita itu di situ, hanya di ranah situ. Contoh saya tidak bisa, saya tidak ahli dalam bidang, mungkin katakanlah saya tidak ahli main bola, tetapi saya paksakan untuk ikut main bola teman-teman karena keinginan saya untuk mengikuti teman-teman. Nah itu akan terhindar kalau kita itu sadar diri. Yang pertama kita tuh harus sadar diri, kemampuan kita sampai mana. Kalau misalnya saya itu suka sama seseorang, tetapi kita kira-kira sudah mengetahui bahwa nantinya kita tidak akan menggapai orang tersebut, ya jangan. Nanti kita akan sakit sendiri. Jadi kita tuh harus, memang di sini poinnya yang penting adalah sadar diri, itu yang pertama. Harus sadar kemampuan kita. Yang pertama terhindar dari sikap dengki. Kemudian yang kedua itu terhindar dari sikap serakah. Jadi dengan tahu diri, sadar diri, itu kita tidak akan serakah, tidak akan merebut hak-hak orang lain. Karena kita, ya memang di sini kan kita putar-putar terus kita kembali kepada
poin tadi itu sadar diri. Itu kunci utama dari pembahasan kita kali ini. Kemudian terhindar dari sifat-sifat tercela lainnya. Nah itu, makanya kita kalau sadar diri itu kita tidak akan terhindar, kita pasti akan terhindar dari hal-hal yang sangat tidak baik seperti dengki, serakah, dan sifat-sifat tercela lainnya. Nah, kemudian karena tahu diri atau sadar diri itu akan menghindarkan dirinya dari sikap menghayal di luar kemampuannya. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang sadar diri, tahu diri itu tidak akan, insya Allah ya, kalau orang yang benar-benar memang tahu diri sendiri, dia tidak akan menghayal di luar kemampuannya. Kita tahu bahwa kita tuh nggak ganteng, ya nggak usah dipaksakan buat mengejar gitu, mengejar dirinya. Jadi nggak usah, karena kita sudah tahu bahwa nantinya kira-kira itu kita tidak mampu. Ya nggak usah, nanti akan sakit sendiri. Kemudian tidak hanya itu, dengan sikap ini pula ia akan menghindari sikap serakah dan ketergantungan terhadap orang lain. Nah, di sini kan kembali lagi yaitu tadi sadar diri. Dengan sadar diri, dia tidak akan bergantung kepada orang lain, kepada temannya, kepada keluarganya. Mandiri, orang yang tahu diri itu nanti akan mandiri karena dia tahu ukuran dia ukuran kemampuannya, ukuran kelebihannya. Dia tidak akan bergantunglah kepada orang lain. Nah, lanjut lagi. Nah, dari tahu diri ini pula akan menghasilkan manusia itu mandiri dan menyadari realita yang ada saat ini. Nah, kembali lagi di situ sadar diri itu akan menghasilkan manusia itu mandiri dan menyadari realita yang ada pada saat ini. Jadi kita tuh sadar bahwasanya kita akan menyadari realitas sekarang. Maksudnya dalam artian semua yang kira-kira tidak dapat kita gapai, kita itu sudah mengetahui ya. Kita tuh yang pertama harus ya itu tadi balik lagi pada yaitu sadar diri. Nah, lanjut lagi, kenyataan seperti yang kita sadari itu pahit. Tetapi ketika kita dapat menerima kenyataan yang ada tersebut dengan bentuk syukur kita kepada Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang kalau dalam bahasa Jawa namanya legowo. Legowo. Jadi kita tuh kalau kita tuh sadar ya dari segala aspek ya, dari kemampuan kita, kelebihan kita, makanya kita akan bersyukur kita bahwa kita itu adalah manusia yang diciptakan Allah, insan yang diciptakan Allah. Ya kita tuh sebagai makhluk yang diciptakan Allah, kita tuh harus mengukur, mengetahui diri kita, kemampuan kita, semuanya, sehingga kita itu bisa bersyukur bahwa kita diciptakan Allah. Ya seperti itu, kita itu manusia terbaik yang diciptakan Allah, yaitu manusia yang itu mempunyai potensi, bisa berpikir, mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Jadi kita harus sadar diri, nantinya kita akan menjadi pribadi yang legowo. Nah, kembali lagi, saya ulang lagi tadi bahwasanya kita itu poin pentingnya di sini adalah seperti yang dikatakan para sufi, yaitu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi kita itu memang seminar kali ini hanya hanya mengembangkan satu pemikiran
yang tadi yang dikatakan kita tuh harus sadar diri. Jadi bolak-balik di situ retorika pembicaraan saya ya hanya berputar-putar pada sadar diri tersebut. Jadi kita tuh harus mengetahui diri kita, kemampuan kita dan kelebihan kita, sehingga kita menjadi insan terbaik sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan yang terbaik. Dan mungkin hanya itu yang dapat kami seminarkan, presentasi daripada kalian semua. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan barokah kepada kita semua. Saya selaku pemateri pada kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila keterangan saya, penjelasan saya itu tidak kurang mudeng, kalau dalam bahasa kurang memahamkan. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.